Kadang gue mikir deh, kira-kira apa yang dilakuin sama teknisi internet sehingga internet kita tuh kepasang dan akhirnya lancar nih. Sering kan kita ngeliat teknisi-teknisi atau installer-installer itu naik turun tangga, nyenter-nyenterin kabel. Itu gunanya buat apa ya? Sehingga internetnya itu akhirnya terdeliver ke rumah kita, itu semakin lancar. Kita bisa explore ilmu-ilmu pengetahuan lewat internet. Pertama-tama nih highly appreciate nih buat teknisi atau installer-installer di seluruh Indonesia yang sudah deliver internet ke rumah-rumah, ke industri kecil, menengah, hingga besar nih. Sehingga kita ngerasain banget nih manfaat-manfaat dari explore dunia kita ini melalui internet. Salut buat kalian semua. Nah, kita balik ke ini ya, ke topik. Kira-kira alat yang dipakai mereka itu apa ya? Apa sama nih buat alat-alat pertukangan seperti martil, semen, dan pasir? Kayaknya enggak lah. Ya pasti enggak lah. Nah, mereka punya alat khusus nih yang buat memasang internet. Mereka itu punya fungsi dan standar kerjanya masing-masing. Yuk kita bahas alat-alat itu. Stay tune. Alat-alatnya itu ada banyak. Yang pertama itu tang krimping. Alat utama yang digunakan dalam instalasi jaringan adalah tang krimping. Alat ini berfungsi banget nih untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel UTP. Selain itu, tang krimping itu alat utama yang digunakan untuk memasang konektor ke UTP. Yang kedua itu LAN tester. Alatnya itu berfungsi banget nih sebagai pengecek koneksi RJ45 biasanya dan juga RJ11. Kabel UTP yang udah dikerimping itu bisa dicek menggunakan LAN tester ini. Baik enggaknya kabel bisa terlihat melalui indikator yang ada. Ketiga, tang potong. Selain tang krimping untuk memotong kabel juga bisa menggunakan tang potong. Alat ini lebih baik nih daripada tang krimping dalam hal memotong. Yang keempat, palu dan klem. Tentu aja kedua alat ini sangat penting banget nih buat perapian kabel. Karena menggunakan klem ini kita dapat merapin kabel di dinding dengan fleksibel. Karena kalau nggak pakai alat ini susah banget nih buat ngerapin kabel. Kan kalian nggak mau kan di rumah kalian tuh kabel-kabelnya berantakan? Ya gunain alat ini biasanya si installer-installer. Yang kelima itu bor listrik. Nah, bor listrik ini bisa digunain untuk mempermudah membuat jalur kabelnya jika medannya sulit tuh, dan bisa mempersingkat waktu banget nih dalam instalasi dan perapian kabel. Keenam itu obeng satu set ya. Untuk alat yang satu ini mungkin sedikit sepele nih, tapi alat ini juga berfungsi banget nih untuk mempermudah maintenance di jaringan. Yang ketujuh itu tangga. Nah, tangga ini dibutuhin banget nih ketika instalasi jaringan, apalagi medannya itu cukup tinggi. Kita bisa menjangkau bagian-bagian sulit itu untuk dijangkau dengan tangga. Tuh installer-installer itu pasti butuh banget sama yang namanya tangga. Nice, Bener kan? Yang kedelapan, body harness. Nah, mungkin alat ini sedikit asing nih buat kalian. Namun alat ini berguna banget nih buat instalasi untuk para installer di jaringan di medan yang sulit. Alat ini biasanya digunakan banget nih saat instalasi jaringan wireless, PTP atau point to point, dan pemasangan tower. Alat ini berfungsi sebagai pengaman tubuh kita untuk meminimalisir kecelakaan saat pengerjaan. Yang kesembilan, avometer. Nih, alat ini berfungsi nih untuk mengukur hambatan, tegangan, dan arus listrik. Fungsi dari alat ini sangat penting digunakan teknisi untuk mengukur tegangan saat pekerjaan instalasi seperti jaringan CCTV maupun instalasi kelistrikan. Nah, itu untuk safety-nya untuk installer-installer, mereka biasanya gunain ini. Karena biasanya sering banget tuh berhubungan dengan listrik dan itu berbahaya. Nomor 10, splicer fiber optik. Nah, itu biasanya alat ini digunakan untuk instalasi jaringan FO atau fiber optik. Berfungsi sebagai penyambung ujungnya dari fiber optik nih, Sobat Ion. Selain untuk menyambungkan kabel FO atau fiber optik, alat ini juga digunain nih saat menggunakan perbaikan kabel FO yang putus. My heart was broken. Yang ke-11 itu OPM. Nah, OPM ini singkatan dari Optical Power Meter nih, Sobat Ion. Fungsinya itu sebagai penerima sinyal dari kabel optik.
Nah, itu bisa mengubah tuh sinyal optik menjadi sinyal elektrik serta diukur menggunakan skala dBm. Nah, yang ke-12 OLS. Jangan salah sebut ya, OLS bukan yang lain. Sedangkan OLS ini atau Optical Light Source berfungsi sebagai pemancar sinyal optik nih berupa sinar laser. Nah, biasanya setelah instalasi, teman-teman installer itu nggak langsung tuh minta tanda terima kalau pengerjaan udah selesai. Mereka pastiin dulu internet kalian itu dalam kondisi yang baik serta lancar sebelum mereka tinggalkan. Nah, mereka itu biasanya mengukurnya dengan alat namanya OTDR nih, Sobat Ayon. Nah, OTDR ini biasanya tuh buat mengukur redaman, terus ya buat mengukur kualitas sinyal dari internet kalian lah, seperti itu. Nah, fungsinya itu dan karakteristiknya itu nanti kita bahas nih di konten berikutnya. Nah, biasanya sih itu aja sih alat-alat yang digunakan installer-installer untuk deliver internet ke rumah kalian nih. Nah, itu aja ya pembahasan hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar internet, kalian jangan ragu-ragu nih untuk nanya di kolom komentar nih. Nah, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa ketemu lagi di konten berikutnya. For better life, turn on your light.